Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua, sahabat Carang Arts. Kali ini kita berkunjung ke salah satu makam waliullah yang ada di kawasan Ngangkatan. Nah, Galeng. Ini waliullah ini beliau bernama Syekh Ahmad Karim bin Ali Usman. Beliau terkenal kewaliannya karena kalau di daerah ini banjir, guys, banjir, dan ternyata karomahnya ini, makam ini tidak tergenang air, makanya julukan beliau juga dinamakan Mbah Komplang. Jadi cukup memberi gambaran kita bahwa apapun kebaikan yang di dunia tentunya akan ada imbalannya sekecil apapun. Nah, kita berwasilah dulu, kita berdoa dulu. Ini sebagian adalah makamnya Mbah Nawawi. Mbah Nawawi beliau yang membuka, dan akhirnya diketahui bahwa di tengah-tengah rimbunan bambu ini ada makam seorang waliullah. Akhirnya Mbah Nawawi membuka bahwa ini adalah makam Syekh Ahmad Karim yang jejuluk nama Jawanya adalah Mbah Komplang. Mari kita tawasul dulu. Oke, alhamdulillah kita sudah tawasul, dan beliau silsilahnya sampai ke Aryo Sentono. Nah, dulu zaman Majapahit juga ada yang namanya Aryo Damar, tapi Aryo Damar dikasih kekuasaan ketika pada masa Majapahit di daerah Palembang. Nah, Aryo Damar. Baik, kita langsung saja melihat beberapa bambu yang ternyata di sini memang ada rimbunan bambu yang banyak, dan dulu memang di sini juga kawasan bambu. Jadi semula makam ini berada di tengah-tengah rimbunan bambu dan tidak diketahui warga setempat. Tapi alhamdulillah karena Mbah Nawawi akhirnya makam ini bisa diketemukan dan menjadi sebuah suri tauladan bagi masyarakat kita khususnya setempat, dan untuk orang yang berziarah ke makam waliullah Mbah Komplang ataupun Mbah Syekh Ahmad Karim. Monggo. Baik, guysku, jadi kawasan ini memang adalah dekat dengan kali besar. Nah, ini kalau banjir, kali ini akan meluap sampai ke dataran sini dulu, sehingga konon banyak warga yang mengatakan bahwa daerah ini tidak tergenang air, ya. Jadi makanya di sini diberi nama Mbah Komplang. Itu julukannya karena semua sekitarnya tergenang air, hanya kawasan ini yang tidak terkena air. Subhanallah, itulah kuasa Allah untuk para orang-orang yang istimewa dan diberikan tempat yang istimewa di sisinya. Nah, jadi Syekh Ahmad Karim ini perjalanan sehingga sampai di tanah Galeng ini dan tanah Ngangkatan. Nah, kalau cerita soal Ngangkatan, guys, itu dari sebelah selatan itu ada desa Samaran. Jadi samar-samar, akhirnya sampai ke sebelahnya utaranya ada namanya Jumput. Setelah kelihatan samar akhirnya dititili. Istilahnya kalau basa luweh anune dijumputi, makanya dinamakan Jumput. Kemudian diangkat menuju Ngangkatan, jadi digotong, istilahnya diangkat. Nah, makanya di sini dinamakan Ngangkatan. Itu otak-atik lho, guys. Tapi tadi sempat bertemu dengan sesepuh sini namanya Mbah Komedi, sempat guyonan dan cerita tentang hal itu. Baik, kita lihat rimbunan bambu yang ada di sini ternyata cukup lebat, guys, dan suasananya juga asri karena merupakan hutan bambu juga. Karena dulu kawasan ini memang penuh dengan bambu, dan karena izin Allah diberi bisa ada suatu keistimewaan di sini, makanya ketika laku tirakati oleh Mbah Nawawi yang asli Hajen, punya pondok di kawasan ini juga, ternyata bisa kebuka dan
memang suatu keistimewaan ada makam waliullah di tempat ini. Nah, makanya dinamakan Mbah Komplang. Baik, kita kembali ke ekspedisi mencari bambu uniknya. Kita cek tiap rimbun bambu yang ada di sini karena ada beberapa, guys. Nanti kita bisa cek satu persatu bambu yang spektakuler yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi kelancaran dan bisa menemukan sesuatu yang unik untuk kita jadikan sebuah pelajaran dalam hidup kita. Nah, ini ada, jadi kecil tapi bentuknya sudah hampir memuncak dia. Ini kita lihat ada jalu mini. Oke, kita susuri lagi, guys. Ternyata ini kalau malam juga dipakai tidur burung, guys, di atas ya, karena lebatnya. Jadi bisa dilihat ini adalah bekas tai ataupun tembeleknya, putih-putih seperti ini. Ini semacam burung yang kalau malam tidur di atas. Nah, kita susuri lagi. Cukup lebat dan cukup rimbun. Bismillah, semoga diberikan selalu sehat dan diberikan rahmat Gusti Allah, sehingga kita diberikan kekuatan juga, amin, dan rezeki yang lancar. Oke, kita susuri bambu yang rimbun ini, kita cek dulu ya. Alhamdulillah, guys, kita ketemu dengan belalai gajah ini kecil ini. Cukup bagus ini belalai gajahnya, cukup menukik, bisa dipakai untuk buntut kinjengna nanti bagus. Kecil, kita ambil, kita cek lagi ya, kita potong karena nanti kita akan kreasikan untuk membuat capung terbang, guys, untuk bambu unik jenis belalai gajah mini ini, karena ini bisa cocok buat ekornya, guys, karena tukikannya nanti bisa buat untuk ekor capungnya. Baik, kita susuri lagi, guys. Alhamdulillah kita ketemu dengan bambu badar, guys. Ini badarnya, 2 koleksi. Alhamdulillah, kita cari lagi, siapa tahu ada yang istimewa lagi. Nah, uniknya bambu ori ini memang berjubal dan rapat sekali, guys, penuh dengan duri. Jadi sebagai kekuatannya memang carang-carang yang di sekelilingnya sebagai pelindung untuk berkembangnya bambu ini. Nah, ini carang ros pendek, guys. Ini kalau sempurna bisa membentuk kurung ini ya, proses menuju kurung, karena di dalamnya ini terlihat ada rongga yang kita namakan sebagai sambung rogo. Nah, biasanya nanti kalau prosesnya masih lama dia akan membentuk menjadi kurung. Oke, masih kita mencari di rimbunan belukar untuk menuju ke beberapa rimbun bambu berikutnya. Oke, guys, kita lanjut. Kita cek dulu satu persatu lagi. Wow, alhamdulillah, guys, kita ketemu sama pancoran emas. Ciamik sekali, berada di bawah dan posisinya cukup cantik karena dia berada di bawah, dan ini pring ori, guys, luar biasa. Kadang kita sulit mencari pancoran emas, biasanya rata-rata di pring apus atau di bambu petong, guys. Oke, ketemu pancoran emas di sini, dan dalam itu ada naga satru.
cari lagi ke daerah sana. Cilik ya. Oke, masih dalam semak belukar yang cukup rapat guysku. Kita susuri rimbunan bambu di kawasan Mbah Komplang. Nah, ini cukup tebal sekali, dan kita lihat juga ini di sini ada kembang talang guys. Nah, kembang talang ini bisa dibuat untuk teh, banyak dikonsumsi juga. Nah, yang di sini juga sebagai spot untuk mancing. Banyak ikan gabus di sini. Kalau ikannya ikan gabus guys, kita susuri lagi. Ini sebenarnya banyak makam juga guys, kecil-kecil, tapi tidak dirawat. Posisinya di semak-semak belukar makamnya. Oke, kita coba ke sana, cari lagi. Siapa tahu ada keunikan lagi di sebelah sana guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guysku, itu penelusuran kita di makam keramat Mbah Komplang, dan semuanya adalah milik Allah, dan tentunya semuanya akan kembali kepada Allah. Tugas kita hanya untuk beribadah, dan tentunya segala yang ada di alam ini adalah proses untuk meyakinkan kita, dan itu proses untuk bahwa Allah itu kuasanya melebihi segala-galanya, dan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dengan tetap selalu menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe dan tentunya like serta share untuk tayangan Cak Lutil Carangat, agar kita lebih bisa share dan tentunya mensajikan beberapa kisah-kisah sejarah tentang fenomena yang terjadi di dunia ini, dan lebih dalam hal belajar karopreng. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.